Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda semua menyapa jamaah dalam majelis ilmu kesayangan kita yang kita siarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah. Dan seperti biasa jamaah, Jalan Dakwah setiap episodenya selalu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua melalui tausiah bersama guru besar kita yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, sudah hadir bersama kita Ustadz Encep. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Kang Dudu ya? Alhamdulillah. How's life? Is it good? What's? How's life? Is it good? Swadikap. Swadikap. Ngapa jadi Thailand? Ganti dong. Oh iya. Udah bukan film Hollywood sekarang. Swadikap. Lah kamu kita lami komentar lah tap. Lap swadikap. Pak Ustadz, alhamdulillah di Pak Ustadz ya, banyak jamaah yang sudah hadir hari ini Pak Ustadz. Luar biasa. Yang mau mendengarkan tausiah dari Ustadz Encep nih. Insyaallah. Sudah ada jamaah dari Majelis Taklim Solehah Cikarang, Majelis Taklim Al-Hikmah Kedaung Cikarang, dan Majelis Taklim Al-Hikmah Kampung Pulo Cikarang. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Bu, Ibu masih punya keinginan? Ingin apa? Katanya masih. Ingin sehat. Apalagi Bu, sebutin ayo. Panjang umur. Jangan yang umum, yang spesifik aja langsung, nggak apa-apa Bu. Yang spesifik apa? Pengen kaya masih umum. Pengen apa? Pengen haji, iya itu. Pengen apa lagi? Pengen kawin lagi. Ada yang udah berkali-kali, ini ada. Masih sekali semua Bu ya? Iya. Nah ini memang Bu, yang namanya manusia wajar punya banyak keinginan ya Bu ya. Saking banyaknya nih kadang-kadang kita juga ya capek buat mewujudkannya nih Bu. Ya, apalagi kalau ibu-ibu nih gak mau ketinggalan sama yang lain. Misalkan nih tetangga punya mobil, nah ibu pengen punya garasi. Lah, siapa tetangga ibu numpang parkir di garasi ibu, dia punya mobil gak punya garasi, lah ibu punya garasi belum punya mobil, kan bisa kerjasama ya Pak Ustadz ya, kerjasama. Nah ini sebenarnya Bu, itu mah dunia Bu, semakin dikejar semakin nggak keinjek kayak bayangan ya Pak Ustadz ya. Betul, semakin kejar semakin kau jauh. Gimana? Semakin kau kejar, iya, semakin mantap. Kau jauh. Mantap. Semakin Aku sih no ya. No iya, saya juga no Pak Ustadz. Apalagi yang denger ya. Jadi nggak jarang Bu ya. Ini makanya sesuai dengan tema kita hari ini nanti yang bakal dibawakan sama Pak Ustadz. Yang abadi itu sebenarnya akhirat Bu. Ya, dunia yang abadi itu akhirat. Kalau dunia? Kalau toko chat sementara. Kan ada abadi toko chat. Emang ada. Toko chat abadi. Toko chat abadi. Nah, yang abadi itu akhirat sementara. Kalau dunia itu hanya sementara. Dunia sementara. Nah, penting bagi kita nih untuk mencari arti merasa cukup di dunia. Kalau begitu langsung saja ya kita dengarkan Ustadz Encep tausiah untuk tema kita hari ini, yang abadi sebenarnya akhirat dan dunia hanya sementara. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Ibu-ibu piye kabare? Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd.
Ibu yang ada di sini maupun yang ada di rumah, di sana ya. Sama Kang Dudu juga belum kesebut. Oh iya. Kang Dudu sehat? Alhamdulillah. Boleh saya lanjutin? Boleh. Ini lagi ngomongin apa kita tadi? Ubur-ubur. Bukan judulnya. Ubur-ubur lagi istirahat. Judul ceramahnya. Judul ceramahnya kan ubur-ubur lagi istirahat. Apa tuh? Nah, akhirat. Kita yang abadi itu akhirat, dunia yang hanya abadi sementara. Itu akhirat. Yang abadi itu yang dunia abadi itu sementara. Dunia itu hanya sementara. Akhirat itu yang abadi itu akhirat, dunia itu Jadi gimana atuh Ustadz? Apakah saya hidupnya harus fokus ke akhirat aja? Kan Ustadz bilang yang abadi itu akhirat, dunia itu Wah, ya udah kalau gitu mulai dari sekarang saya fokus ngejar akhirat, saya lupakan dunia. Betul atau tidak? Kata Nabi, laisa khairukum man tarakal akhirah lidunya. Bukan yang terbaik di antara kalian yang meninggalkan akhirat untuk dunia, atau sebaliknya yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi yang baik itu kata Nabi bukan yang fokus akhirat ninggalin dunia, atau yang fokus dunia ninggalin. Yang terbaik kata Nabi siapa? Yang terbaik di antara kalian kata Nabi, dunianya diambil, akhiratnya pun i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Silahkan ibu kerja untuk dunia ibu seolah-olah ibu hidup selamanya. Tapi ingat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Tapi beramallah juga untuk akhiratmu seolah-olah ibu mati besok. Ibu kira-kira kalau dikasih tahu sama malaikat Israel, ibu besok mati. Assalamualaikum Ibu Sartika. Misal lagi nggak ada, lagi di rumah saudara yang jauh. Ya, sekarang Kang Dudu aja. Assalamualaikum Kang Dudu. Waalaikumsalam. Saya malaikat Israel akan memberitahukan besok Kang Dudu nyawanya saya ambil. Kira-kira kalau kita dikasih tahu besok akan diambil nyawa kita, tiap menit, tiap detik saya yakin ibu fokus ibadah. Makanya silahkan beramal untuk dunia seolah hidup selamanya, tapi beramalah juga untuk akhirat seolah kita mati Nah, ngomongin masalah dunia ini kan sementara. Tadi kata Kang Bedu betul, semakin dikejar semakin seperti mengejar bayangan. Bayangan kita makin dikejar makin. Maka jangan kejar bayangannya, kitanya yang balik badan, kejar cahayanya. Kejar siapanya? Kejar Allahnya. Makanya kata Nabi Isa, Allah itu pernah berpesan kepada dunia. Apa yang Allah pesankan kepada dunia? Wahai dunia, kata Allah, man khadamani pakhdumi wa man khadamaki pastakhdumi. Dunia, kata Allah, barang siapa yang berbakti kepadaku, kata Allah, berbaktilah engkau kepadanya. Tapi dunia, barang siapa yang berbakti kepadamu, maka perbudaklah ia, jadikanlah ia budakmu. Jadi kalau kita berbakti ke Allah, dunia ngikutin kita. Tapi kalau kita berbaktinya ke dunia, maka kita yang akan dijadikan budak oleh siang dan malam nyari banting tulang nyari uang. Makanya dulu ada qasidah tuh, saya nggak tahu tuh judul apa, yang mana grupnya, liriknya? Bukan Nasedaria, bukan. Liriknya yang mana liriknya? Di mana-mana di dunia ini hanyalah uang yang dicari. Aku sana sini sibuk sekali, selalu uang yang dicari. Uang. Duit. Beda lagi. Duit. Jadi gitu ibu, dunia mah jangan dikejar. Jadi jangan ngejar dunianya, tapi kejar yang punya dunianya. Siapa? Allah. Kan tadi kata Allah, kalau kita berbakti ke dunia, perbudak
orang itu kata Allah. Tapi kalau orang itu berbakti ke Allah, maka dunia yang bakal ngikut ke kita. Dan ingat, orang yang ngejar dunia, Kang Bedu, Ya. kasyari bima il bahri kata ulama. Orang yang ngejar itu seperti orang yang ngejar dunia seperti orang yang minum air laut. Orang kalau aus, yang diminum air laut, makin aus apa sembuh ausnya? Makin aus. Orang yang ngejar dunia makin dikejar, makin aus sama dunia. Iya. Kalau sekarang mah nggak apa-apa 10.000. Udah punya 10.000 lumayan nih 1 juta. Iya. Udah punya 1 juta, pengen punya 100 juta. Habis 100 juta pengen punya 1 miliar. Jadi jangan kejar dunianya, tapi kejar yang punya Nih. Siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Kang Bedu. Baik, luar biasa. Tepuk tangan sekali Bu untuk Ustaz Cep. Jadi benar Bu. Jadi kalau kita ngejar bayangan nggak akan kita dapat, tapi kejar sumber bayangan cahayanya. Cahayanya yang kita kejar. Balik kita Bu, kejar ke cahaya. Betul. Iya, set. Nah, bayangannya itu ikut. bayangannya ngikutin kita. Tuh. Mau kemana aja ngikut tuh. Jadi kalau kita mengejar akhirat, maka dunia akan ngikut gitu ya Bu. Betul sekali. Betul. Oke, sekarang Bedu kasih kesempatan siapa jamaah yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa mau saya? Gak mau? Gak mau. Udah ya. Oke. Udah yang punya katanya Kang Udah Bedu mah. punya iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya Ibu Nur Hasana dari Majlis Ta'lim Musola Al Hikmah, Kampung Kedaung, Cikarang. Mau tanya Tat, Boleh Bu. saya dan suami saya selalu berbeda pendapat Ibu berbeda pendapat sama suami. Iya. sama suami. Selisih pendapat. Uang. Masalah uang. Ya. Oh masalah uang. Kalau uang bukan pendapat, namanya pendapatan Bu. Uang. Jadi pendapatan Lah? di bawah 5 juta itu harus cukup 1 bulan. Kata suami ibu. Iya, sedangkan 1 bulan itu kan ya gimana? 30 hari. 30 hari. Iya, masak aja kan cuman sekedar gitu ya, cuman masak tahu tempe, sayur. 5 juta tahu tempe doang. Ya Allah. 5 juta tahu tempe. Keren banget. Hebat tuh. Ya Bob, ya sampai saya gitu ngebantu suami kerja dah, ibaratnya saya ikhlas gitu ya. Tapi Ibu mau nangis apa mau ketawa ini? Mau nangis. ya sampai suami saya tidak mau menafkahi saya. Gimana itu Pak Ustadz solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Bedu nih gimana? Cik, maafin kalau saya salah Bu ya. Gara-gara mungkin ibunya sedih, Kebawa loh. Kang kebawa emosi ya. Karena masalah beda pendapat. Jadi beda pendapat dengan suami. Jadi Kata si ibunya suami, pokoknya nih uang 5 juta harus cukup sebulan. harus cukup sebulan. Kata ibunya, mana cukup, cuma bisa makan tahu tempe 5 juta sebulan. Yang sedih saya kalau denger kayak gitu Pak Ustaz. Tapi akhirnya suaminya merasa gak mau nafkahin lagi Pak Ustaz. Mau nafkahi? Mau nafkahin? Nggak mau. Lepas. Gak mau, karena 5 juta kan gak cukup katanya. Innalillah. Akhirnya bagaimana Pak Ustaz? Jadi gimana Pak Ustaz? Ini kan Baik. mungkin setiap orang punya standar yang berbeda-beda ya. Pasti. Setiap Kebutuhan yang keluarga. berbeda-beda. Mungkin ibu, maaf tadi ibu siapa Bu? Bu Nur Hasanah. Bu Nur Hasanah punya kebutuhan yang banyak. Betul. Jadi mungkin 5 juta bisa dibilang gak cukup ayah. Karena kebutuhan kita banyak. Makanya kalau mau irit ya cuma bisa makan tahu tempe. Suami udah kalau gak cukup, aku lepas kamu. Aku lepas tanggung jawab. Ditinggalin lah gak beri nafkah lagi. Makanya ibu sedih ya. Ini kayak cerita buruh pabrik, demo, tutup pabrik. Pas tutup nangis. Luar biasa Iya, ya ceritanya. silakan, Pak Ustadz. Bu Nur Hasanah, ibu yang pertama sabar dulu ya Bu ya. Biar saya jawab dulu boleh ya Bu ya. Ibu, yang namanya keluarga itu memang harus banyak deep talk. Tahu deep talk? Deep talk tuh kayak ngobrol lebih intim gitu Bu, suami dan istri. Jangan sampai ada miskomunikasi. Curhat bareng gitu kan.
Jadi jangan sampai istri kita atau suami kita ketika ada masalah itu curhatnya ke orang, apalagi ke media sosial. Makanya suami dan istri itu harus sering-sering ngobrol, sering-sering curhat juga, sering-sering ngobrol, sering-sering. Nah, kejadian Ibu Nur Hasanah, ini ibu ya, bukan teman ibu, Ibu Nur Hasanah, ibu kan? Ibu Nur Hasanah, gaji 5 juta Ustadz, itu kata suami saya cukupin 5 juta ini sebulan. Saya nggak tahu kebutuhan Ibu Nur Hasanah apa saja. 5 juta, ibu tinggal di Cikarang ya Bu ya, belum cukup 5 juta ya Bu ya, belum cukup. Nah, si ibunya demo sama suaminya, Papa, tapi saya yakin sih ibu bicaranya pasti lemah lembut. Papa, uang 5 juta nggak cukup buat sebulan, bayaran anak, arisan mama, listrik, pulsa, kuota, skincare. Ya pantes Bang Emok. Emang di mana-mana ibu-ibu sama. Atau jangan-jangan 5 jutanya 3 juta buat Bang Emok ya. Makanya ini harus sering-sering ngobrol. Setiap keluarga pasti punya kebutuhan yang berbeda. Ini bagaimana caranya Ustadz? Biar kita pendapatnya sama. Tadi harus ngobrol sama suaminya. Jangan ada yang dipendem. Ayah mohon maaf 5 juta. Ibu jelasin semuanya. Kebutuhannya apa aja. Ya, dirinciin. Tapi jangan sampai ketika ibu jadi istri, ibu menjadi istri yang kufur nikmat. Gaji suami 5 juta. Tapi ibu kufur sama pemberian suami. Ibu tidak pernah bersyukur. Lalu bagaimana tuh Ustadz? Alhamdulillah, terima kasih suamiku, 5 juta insya Allah cukup untuk kebutuhan tapi tidak untuk keinginan. Yang bikin kita nggak cukup apa? Keinginan kita. Kalau kebutuhan kita mah insya Allah, kan keinginan kita banyak. Ingin dilihat kaya sama orang, ingin dilihat banyak emas sama orang, ingin disebut dermawan sama orang, ingin disebut Bu Haji yang dermawan sama. Kalau kita ngeduluin kebutuhan insya Allah cukup. Tapi saran saya harus komunikasi, sampaikan apa adanya, rinciin sama ibu biar tahu apa yang kurang, apa yang lebih. Dan apa saja yang menjadi kebutuhan ya. Betul sekali. Baik. Oke, mudah-mudahan Bu Sarwenda, Hasanah, Ibu Sarwenda, jadi Ibu Hasanah mendapatkan jalan keluar bersama suami dengan tadi kata Ustadz deep talk, saling terbuka, saling mengutarakan apa yang ada di isi hati masing-masing. Ya pokoknya terbaik buat Ibu Nur Hasanah ya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi, jamaah tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.